Dendam tak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, Bedentam. Berdua. Dengan Pemuda Tempatan. Dendam tak tuh. Oke, jadi hari ini nih Bang, Ya. kita kedatangan tamu nih Bang, Ya. kan? Ini Karena bukan kaleng-kaleng nih Bang. Oh, iya, iya. Ya Bang kan? penasaran ya Bang, sering dengar tapi tak pernah jumpa. Nah, apalagi kalau kita dengar nama itu Japlo kan Bang? Iya. Ya kan? Ya. Ah. Cuman ada di Uban kan? Iya kan? makanya. Kita ke CNN lah, kita tanya langsung lah. Ya. Selamat datang Bang. Selamat datang, Bang Randy. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Boleh perkenalan diri? Siapa? Bang siapa nih Kalau Bang? itu tadi saya bilang, sebenarnya saya bukan tamu karena saya orang asli Uban. Berarti bukan tamu kita kan? Betul. Iya, betul juga. Jadi karena kita masuknya di sini sebagai tamu ya, jadi tamu lah saya. Kamu lah. Oke, kayaknya saya perkenalan diri dulu ya, Bang. Ya, betul. Silakan. Nama saya Raden Randika dan Saputra. Saya lahir di Tanjung Uban, tepatnya di Komplek KPLP. Oh, Oh, kamu KPP? Iya, saya lahir di Komplek KPLP. Karena kakek dulu pensiunan di sana. Mana? Oh, iya. Mungkin kalau keluarga-keluarga semua pada tahu lah kalau Tanjung Uban, karena kita kan Iya. sama-sama di sini Iya. semua. Iya. Kecil ya kan? Iya, iya. Tamu lama ya, Tamu. Iya. Tamu lama. tamu lama. Uban tuh Iya. secongnya guys. Iya, Nah, Uban tuh sangat kecil sekali. kalau sekolah belum? Kalau sekolah saya dulu TK di TK Pertamina, SD di SD 3, Memang asli Uban. sempat pindah ke Batam. Oh. Sempat pindah ke Batam cuma sebentar aja. Mhm. SMP di SMP 2, sekarang 12 ya. Selanjutnya SMA di SMA 1 Oh. negeri. Selepas SMA, ya benar. Selepas SMA baru saya merantau. Merantau pulang lagi, nggak lama-lama merantau. Di mana dulu? Pak? Saya dulu di Jakarta, Bogor. Waduh, Banyak kali. Terakhir saya di Sulawesi Tenggara. betul merantau. Betul. Ya, ya. Salah Belum, belum. sebenarnya belum semua karena masih ada Pulau Kalimantan, belum. Oh ya. Irian belum. Kalau mau diukur Nah, Indonesianya. benar. Karena masing-masing pengalaman itu kan harus kita ambil. Ya, Iya, betul, ya, Betul. ya. Jadi sebenarnya Bang Randi ya panggilnya. Iya, panggilannya saya Bang. Kami bikin acara ini itu untuk menampilkan orang-orang asli Uban yang kreatif, berprestasi, apa nih Cak? Inovatif. Nah, ya makanya sebenarnya kenapa kami undang karena menurut kami Bang Randi Cocok ini nih. iya karena memang sudah masuk kategori itu gitu. Orang Uban yang bikin aplikasi lah ya. Apa sih aplikasi dia namanya? Aplikasi berbasis website. Ya. Oh. Jadi ada kolaborasi antara websitenya, ada ya kita bentuk sekarang kan tinggal kita lah yang pandai kombinasikan, jadilah dia barangnya. Ya. Nah, makanya di Uban ini saya rasa udah nggak ada lagi nggak tahu Japlo kan? Nah, tapi Nah. kalau orang Uban mungkin udah pasti pakai murah Japlo. Ya makanya apalagi nih orang-orang yang mager-mager. Hujan-hujan. Oh, pas ini. Pas. Iya. Ya kan? Kalau mau makan, loh, mau apa lagi? Mau beli ini, loh, Mau antar bunga? loh. Antar bunga nggak ada yang antar. Masa? Mana tahu kan, langsung kan? Iyalah. Tapi dia berharap diantar. Iya benar. Ya gitu. Ya. Jadi Berapa nih? jadi bisa ceritakan ke kami nggak? Iya Bang. Dari awalnya. Sebenarnya gitu ya. Japlo itu apa sih? Sebenarnya, Jadi Bang? gini, jadi Japlo itu sebenarnya lahirnya itu tahun 2018 bulan 10 nggak salah saya ya. Jadi lahirnya Japlo ini karena kan kalau kita baru habis kelulusan kan nggak langsung semua kerja, nggak langsung Ya. kuliah. Iya. Terus juga yang kuliah juga nggak langsung kerja. Jadi adalah kumpulan anak-anak muda kadang sering ikut sama saya di event atau di organisasi kepemudaan saya dulu bintang Oh. kreatif. Oh, Orang itu Bang. wah, berarti bukan orang sembarangan. Bintang kreatif malah ya sama lah. Jadi bintang kreatif itu dari dulu tuh memang banyak produk dan jasa. Salah satunya yang
handicraft, terus dan lain-lain lah. Lalu kita bikin satu ojek, tapi tidak kita sesuaikan, tidak kita samakan dengan ojek ataupun Grab. Karena pastinya kan kita harus melihat pasar nih, melihat pasar di mana sih kebutuhannya. Apakah bisa Gojek masuk ke sini? Kenapa Gojek tidak bisa masuk ke sini? Atau kenapa Grab kok sulit mau masuk ke sini? Jadi kita kaji dulu. Akhirnya anak-anak ini semangat, adik-adik semangat, akhirnya kita bikin lah. Jadi sebenarnya Japlo itu saya ciptakan, saya bikin itu memang untuk mereka. Ya. Tapi terinspirasi dari Grab atau itu kan? Pasti, Ya, kan? pasti terinspirasi dari Grab, Gojek. Cuman kenapa mereka tidak bisa menerapkan di Iya, kita. iya. Ternyata memang banyak sekali potensi yang ada di luar sana tidak ada di kita. Oh, paham. Jadi tidak semua masyarakat kita betul. tidak merasa repot menggunakan aplikasi, malah masyarakat kita malah merasa repot Repot. mereka Iya, menggunakan aplikasi. Memang Iya. iya. Jadi mau beli terasi aja, masa sih mau beli terasi aja harus pakai Iya. Betul pakai juga. email, Iya, ya iya. kan? Nah, gitu. Jadi kita kaji dulu gimana caranya supaya kita satu kali jalan bisa dapat beberapa orderan. Kalau Gojek kan nggak bisa tuh. Oh iya. Kalau Japlo iya, bisa. bisa ya. Oh, iya. Oh iya betul juga. Iya baru nggak. Iya betul. Jadi gimana caranya supaya rumah makan kalau di Gojek atau di Grab itu mereka markup harga. Kalau kita tidak. Iya. Kalau di Japlo tidak, tapi kita berlakukan fee member. Oh iya. Jadi kan di Mitra ini kan kayak Neza ini kan Mitra Japlo ini. Iya. Baru saja itu. Makanya Bang bilang. Diam aja dia. Masa dibilang tamu? Iya. Iya nih apalah. Makasih ya. Jadi mitra. cuman memang ada kendala. Begitu sudah kita baru promosikan, anak-anak kawan-kawan lagi semangat. Cuman mental berwirausaha ini memang sangat minim. Itu dia. Untuk wilayah kita. Betul. Itu kendala. Jadi ya kita tidak pernah menyalahkan, apalagi saya selaku anak muda juga masih muda lah dulu gitu kan. Jadi pasti pernah merasakan itu. Tidak ada orang tua yang tidak ingin hal yang terbaik untuk anaknya. Pasti ingin terbaik. Nah, cuman kebanyakan anak-anak ataupun kepemudaan kita di sini kurang mengeksplor itu tadi. Ya. Nah, jadi mereka mau berwirausaha tidak punya patokan, tidak punya dasar, dan tidak tahu harus kemana. Sedangkan orang tua ini tidak mengetahui. Jadi pastinya kan orang tua hanya mengetahui, ngapain sih kalian bagus-bagus sama sekolah bukan cari kerja, malah jadi tukang ojek. Nah, Itu ya. itu mindset yang memang Masih. harus kita sedikit kita rubah. Jadi kalau ada keterbukaan itu harusnya pasti didukung dong sama orang tua gitu. Cuman karena mungkin ada ketidakterbukaan ataupun dia mungkin merasa ya karena aku baru lulus S1 kenapa aku ngomong sama orang tua aku menjadi tukang ojek. Tidak, sebenarnya tidak begitu konsepnya gitu kan. Lahirnya lapangan pekerjaan harus kita dulu yang memulai di lapangan. Kalau tidak kita tidak bisa membentuk sistem dan mengatur manajemennya. Ya. Nah, Terutama di tempat kita ini ya. akhirnya dilepaslah sama mereka ini tidak kuat dengan arahan di rumah, tantangan di rumah dengan ibu, kawan atau gimana. Akhirnya saya yang menjalankan sendiri. Padahal itu saya ciptakan untuk mereka. Awalnya begitu. Awalnya karena saya punya tour. Dulu itu saya punya tour, saya yang handle di Bintan Villa. Dari 2015 sampai 2018 itu saya yang handle sampai jadi danau activity-nya, termasuk event nasional, event internasional kita yang adakan. Event contohnya event apa? Event yang saya bikin internasional, lomba cerita rakyat 3 negara. Festival penyengat. Oh, terus apa nih? Festival penyengat bukan saya yang adakan, cuman ibu angkat saya, kebetulan saya posisi di stake manager. Ya. Di situ. Jadi alhamdulillahnya saya jalankan 2 minggu, rupanya gebiar. Rame ya. Gebiar. Nah, disitulah baru saya evaluasi, cross check, servisnya, pelayanannya, terus kekurangannya, terus kita perbarui, kita benahi sampai dengan sekarang. Berarti udah berapa lama ya? 5 tahun lebih ya? Februari 6 tahun. 6 tahun ya? Lama juga ya. Udah lama. Tapi ini Bang, kalau
Ih, siapa tahu kawan-kawan mau jadi driver ini bang. Itu syaratnya apa sih bang? Ini memang ada pembukaan ini. Tuh. Ini pas ada pembukaan, tadi baru di-share sama admin. Nah. Sebenarnya syarat kita itu nggak muluk-muluk. Yang paling pertama itu Punya motor ya bang ya? pasti. Iyalah, iya kan? Kalau nggak punya motor susah juga. Yang paling- Bang. Betul kan? Ya, punya motor. Jujur. Yang paling pertama itu jujur. Itu syarat paling utama. Kita nggak perlu pakai lisensi, sertifikasi kejujuran nggak ada. Iya. Ada. Cuman memang Dia harus pandai nyanyi kan bang? Ah. Nggak harus tinggi berat badan nggak ada kan? Nggak ada kan? Takutnya ada Nanti kayak gitu. nakes juga. Iya. Takutnya kan kriterianya kan banyak bang. Ya, jadi yang paling penting jujur, sopan dalam attitude Iya. itu yang paling kita utamakan. Yang Iya, kedua iya. dia memiliki SIM, STNK, motor pribadi. Motor orang kan repot. Iya. Terlalu repot. Nah, Iya. di situ aja cukup di situ aja. Iya. Jadi selama 6 tahun ini dari Bang Randi sendirian, sekarang anggotanya Berapa tuh bang? Anggota kita tidak pernah sampai banyak karena kita memang menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjadi pencarian yang lingkup kita gitu. Karena semakin banyak seperti yang sudah diterapkan sama ojol-ojol yang lain itu mereka kan Malah sistemnya meraup untung sebesar-besarnya. Jadi Iya. pendaftaran dibuka seluas-luasnya karena ada biaya pendaftaran. iya. Kalau kita tidak, kalau bisa kita kejar target, satu orang bisa kita kejar mencapai UMK. Oh. Ya, jadi dalam 24 driver itu ya kita maksimalkan. Kalau belum orderan itu di atas rata-rata, kita belum nambah driver. Tapi kalau kita sudah merasa kekurangan orderan, Ya. baru Oh, kita sampai tambah. kebutuhan ya. Oh iya. Jadi kita memang biar supaya mereka juga pendapatannya maksimal gitu. Iya. Jadi nggak rebutan gitu loh. Ya, Bang. tapi kalau Iya. ngomongin kayak ojek ini bang ya, alat transportasi uban tuh dulu ya bang ya, masih ingat masih sekolah dulu kan, bang. Itu uban ini ojek nih yang paling. Iya, Dulu dari kan dulu. masalah tuh ada becak dulu tuh. Ya Iya. kan? Kalau dari pelabuhan kita dari Batam tuh, pastinya becak nggak Abang tahu deh selalu. tuh. Nah, orang Apa? bilang, Enak kamu tidak aja. pernah. Enak aja Papa Ica ojek. Tanya Bang Ran. Bukan. Apa sih? Memang lah budaya ini. Ya, becak, bukannya ojek. Ya. Jadi dulu tuh dari becak dulu tuh ya kan bang. Baru banyak tuh dulu baru masuk ojek ya Iya. kan. Tuh. Tapi itu tuh becak kan? Tahu ya. Ya Allah ya. 3 rodanya. Cak, lahir di bumi kan, Cak? Emang Ica kayak bidadari banget ya. Iya, bedanya gitu ya. Iya, dulu tuh ojek Uber tuh pokoknya andalan kali tuh. Iya. Sampai kayak ada jokesnya tuh lebih banyak ojeknya daripada yang penumpangnya. Iya kan. Karena kan dulu memang ya Uber kan Iya. rata-rata Mobilitasnya pakai motor. Bang kalau terhadapnya nih bang, ini kan ada Japlo sama ojek pangkalan ya bahasanya. Itu Iya. kira-kira Iya. dampaknya nggak tuh bang? Jadi alhamdulillahnya nggak ada. Nggak ada ya? Kenapa? Jadi gini, saya dulu waktu saya mau jalan bentuk sistem manajemen dan yang lainnya di Japlo, saya terjun ke lapangan. Saya ngojek. Saya dulu yang ngojek. Sebelum ada driver yang lain, saya belum ngojek. Saya dulu ngojek, jadi ada ceritanya. Sampai ada di Facebook kami itu ada cerita tuh, kenapa Japlo tidak masuk ke pelabuhan. Nah, Itu memang kita bikin peraturan Japlo tidak masuk ke pelabuhan untuk menjemput tamu dari pelabuhan. Karena gini, jadi ceritanya saat itu saya pertama-tama jemput tamu di pelabuhan. Posisi kita belum ada uniform gitu kan, jadi kan dikira kayak tamu. oh iya iya. Jadi awal-awal tuh belum ada info. Belum ada uniform. Jadi begitu saya jemput, ya pastinya kita kan langsung berhadapan nih Iya. dengan tukang-tukang Oh, ojek. iya. Yang orang Jadi, nyampe langsung nyemput. jadi saya merasa iba gitu. Hmm. Saya merasa, waduh, saya nggak layak sebenarnya jemput tamu di sini karena Iya. ini mereka rezekinya. Iya. Jadi mulai dari situ saya bikin peraturan kita tidak jemput tamu di dalam pelabuhan. Tapi kalau ada pelanggan yang memang betul memaksa minta dijemput sama Japlo, ya silakan ke depan. Kita tidak ada larangan seperti itu. Jadi gitu. Jadi salah satunya itu yang menciptakan nama baik dan tidak ada perseteruan antara pangkalan Iya, dengan iya. kita. Makanya sebelum saya mulai itu memang semua kita jalanin Iya. dulu sendiri biar kita tuh Iya. ngerasain kan. Iya. Karena kita lihat tuh kayak di daerah-daerah gitu kan Iya. masih ada juga tuh persetujuan Iya. antara ya ojek aplikasi sama yang pangkalannya. Nah. Bukan mungkin sampai ya Nggak boleh sebut merek ya bang? Nggak boleh. Di situ kan? Iya, di Sebelah situ. sana kan? Iya. Gitu. Jadi nggak ada gesekan. Memang pernah kemarin sempat miskomunikasi. Karena kan dulu kan Japlo ada paket.
Oh, Ada paketan dari Batam, Pinang, Tuban Oh, iya. sebelum pandemi. Oh emang, jadi sebelum anu nih bang, itu Japlo tuh apa aja tuh yang dijual tuh? Jadi Iya. kayak nganter-nganter, mitra, apa itu? Bang? banyak kayaknya. Sebenarnya Japlo itu salah satu fitur untuk di bidang transportasi online karena saya lagi mengembangkan seperti PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, Oh. tapi yang lebih jauh lebih mudah. Nah, itu berbentuk website aplikasi juga, cuman masih berkembang. Kalau misalnya Japlo ini kalau sekarang layanannya ya semua yang kita butuhkan. Misalnya tadi makanan, minuman, Belanja. penumpang, belanja. Nah, kalau di Gojek atau di Grab mungkin kalau belanja kan dia dengan terkait Iya, mitra terkait. iya, vendor tertentu. Saya berpikir kalau saya bikin seperti itu berarti makanan menengah ke bawah sulit dong bergabung. Nah, jadi kita bikin sistemnya supaya masakan atau enggak makanan menengah ke bawah itu seperti kaki lima ataupun yang lain bisa juga join gabung bersama jam. Iya, iya. Jadi umum untuk semua kalangan. Iya. Iya bang kan. Kalau kita lihat dari cerita kayak Gojek apa segala macam itu, pernah nggak ada driver-driver yang dapat orderan palsu gitu kalau dengan cerita itu? Kalau Alhamdulillah pernah. Oh, pernah. Ada juga ya? Iya, karena apa? Karena hal-hal yang kita Ya, tak bisa dihindari. nggak bisa, Ya, satu oke. kita nggak bisa hindari dan satu kita tidak bisa pungkiri. Kenapa? Ya hal negatif itu untuk menjadi pembelajaran, Iya. evaluasi. Jadi driver Iya. agar lebih hati-hati. Perbaiki. Koordinator juga lebih detail menyampaikan kepada driver, mengingatkan Iya. setiap hari sebelum pergantian shift. Karena mereka ada pergantian shift nih, Oh, jadi bebas. ada shift, Ada shift. Oh. Kita atur memang sedemikian rupa supaya orderan mereka ini maksimal. Iya, iya. Mereka itu 8 jam kerja tuh. Oh, satu hari. Satu hari. Ini berapa shift? 2 shift berarti? 2 shift aja. Pagi sama sore? Sore Oh. sampai jam 11 saja. Malam. Iya, sampai jam 11 malam. Tapi emang keberadaan Japlo ini saya rasa betul-betul Iya. Iya bang, Untuk karena wilayah apalagi kita. kayak momen ini nih bang, Lebaran tuh bang. Biasa kan dulu kalau ngantri santan ya kan. Iya. Oh, iya. Ke pasar baru itu dulu kan. Mandi. Iya. Pengalaman Iya. pengalaman Santan pribadi. tuh kalau udah mau Lebaran itu, waduh ngantrinya. Nah, sekarang pakai jasa Japlo aja. Cuman kasihan juga kadang abang-abang drivernya itu. Iya, iya. Nunggunya kepanjangan, iya kan? Nah, kalau itu kita udah jadi mitra rata-rata di pasar. Jadi Iya, begitu maksudnya. Jadi kalau udah Baik-baik. mitra, mungkin ada jalan pintasnya. Ya, tapi kadang ini masih lihat juga kasihan juga Iya. abang drivernya ya kan. Mungkin baru kali dia. mungkin Mungkin drivernya baru kali. Iya, iya, iya. Oh, berarti memang ternyata banyak yang diberikan oleh Japlo ini ya. Kirain kemarin itu memang hanya ngantar makanan, antar orang, kita banyak ya. Maksudnya nggak cuma itu. Iya, iya. Tapi kalau dari segi ininya bang, kalau kayak orang kerja kan ya ada kayak BPJS-nya, gitu-gitunya. Itu ada jaminan apa ya tuh bang? Kalau Japlo dari CV-nya juga baru didaftarkan, baru di-upgrade, karena CV baru di-upgrade. Iya. CV, kalau driver juga BPJS bukan penerima upah. Ojek. Pasti kita BPJS. Iya. Apalagi sekarang perusahaan kalau tidak ada BPJS sulit. Iya. Terus keuangannya, Tuh. kewajiban. Karena Iya. kita basisnya memang CV perusahaan. Iya. Sekarang memang harus begitu. Iya, benar. Resmi. Iya, iya, iya. Jadi yang drivernya kan udah sama juga kan gitu kan. Betul. Iya. Jadi nggak hanya antar-antar nanti kalau Seliwiran ya. Iya, termasuk Nah. juga yang UMKM kayak warung meja ini, yang lain-lain itu ya diuntungkan dari sana. Maksudnya ya kita kayak kami nggak ada yang bisa nganter. Iya juga. Makanya Japlo. memang terbantu sekali. Iya. Nah, ngomong meja ini bang. Aus. Nah, kita masak Kasihan dulu. Bang Radi. Ya, jadi nih bang di warung meja kita nih bang ada namanya cendol bang. Oke. Ah, Mantap, ya. ini apapun cuacanya, Mati gitu. ya kan? Ini tetap cendol nih bang. Cendolnya ini berbeza. Apa bang? Oke, Slogan coba kita ya. boleh? Slogan dulu sedikit. Ini bang Rian, gimana nih bang? Ah, ih, Masih juga ada 2 kali dia. Kan pakai buka. Lupa. Ini ya. ini loh bang. Bisa nih gang. Ah, Bisa nih Wak. Bu, Bang Randy dia langsung buka tuh, ha. Bisa mulai. Bukan Pan, ini Pan. Ah, itu dia. Ada tulisannya. Oh iya. Oh jadi mau ada tulisan buka di sini Ya, gitu. itu ditulis ya. Tulisan penting.
Khusus buat Bang Ipan. apapun cuacanya cendol meja. Aduk dulu, jangan lupa jangan minum. Jadi kalau orang pergi ngopi kan, kita pergi nyendol. Nah, betul tak tuh? Pasti ya sedikit. Bismillah dulu Bang. Ini udah bismillah Oh, udah. ya. Memang lemak berkrim memang. Ini bikin sendiri. Sendiri. Bikin sendiri ya. Sendiri. Original ya. Iya, original. Ini salah satu andalan dari Warung Nek Jaya. Warung Nek Jaya. Kami mau bikin trademarknya cendol. Cendol ya. Tapi di sini juga ada pemenggu. Kalau minuman yang baru sekarang teh. Jadi Teh ini macam-macam, menu Bang. baru. Kok jadi iklan kita? Menu baru di Jai. Mumpung ada Japlo. Iya. Mumpung ada Japlo. Memang ada penambahan konten untuk di iklan kami karena Iya. sebenarnya tuh banyak yang mau daftar. Bang, kalau Kerjasama. iklankan ini berapa Bang untuk di iklan Japlo? Oh, untuk sekarang belum karena kita iklan khusus Oh, iya, untuk itu mitra. kan. Oh, Nah, jadi spesialnya di Japlo itu mitra itu kita iklankan bukan hanya di media sosial berupa Facebook, langsung ke Di aplikasinya. ribuan Oh. kontak WhatsApp yang ada di Oh. Japlo. tuh iklan tak tuh? Keren ya? Betul. Bang, tapi kalau bicara Japlo lagi nih Bang, ada support dari pemerintah kah atau pernah dapat apalah gitu, apresiasi kah atau apa gitu Bang dari Japlo? Kalau di Japlo saya pernah bukan apresiasi sih ya, tapi apresiasi itu bukan ya, tapi penghargaan sih bentuknya, tapi bukan dari pemerintah lokal. Jadi kebetulan kemarin itu Japlo kita ikut sertakan di kompetisi entrepreneur Kementerian Pemuda Olahraga. Manten tak tuh Itu Tingkat nasional berarti. tapi tidak sampai dapat juara. Ya. Alhamdulillahnya sampai dengan tahap finalis. Wah, udah mantap Final itu. itu. Udah ngalahin berapa Jadi banyak gini, ya? jadi memang setiap tahun itu kita ada berbagai macam kompetisi kepemudaan dari Kementerian Pemuda. Karena memang pribadi saya sebagai pelopor nasional Provinsi Kepulauan Riau, jadi setiap tahun itu ada dari Dispora Kabupaten atau Provinsi meminta merekrut anak-anak yang berpotensi untuk selanjutnya kita arahkan. Nah, dan karena di kepeloporan itu memang terkait tuh dengan Kemenpora, jadi selalunya kita pasti selalu mengirimkan. Iya. Tahun 2022 kita ada 4 yang mewakili Tanjung Beban. Oh iya. 4 kandidat yang mewakili dan alhamdulillah semuanya tembus finalis. Oh iya. 2022 kemarin ini. Nah, 2022. Itu dari Kementerian Pemuda Olahraga. Ada yang wirausaha, ide bisnisnya tempat ngopi nyantai silaturahmi, ada yang di paket pengiriman barang, ada yang di handicraft. Itu buat sendiri, maksudnya memang karya Kita sendiri. Jadi Bintang Kreatif itu sekarang jadi yayasan Bang. Jadi dulu kan Bintang Kreatif itu dari 2012. Tapi komunitasnya sih tidak kita daftarkan. Kalau Bintang Kreatif itu komunitas abal-abal lah. Maksudnya komunitas yang tidak kita legalkan, tidak kita daftarkan. 2012, tapi alhamdulillah Bintang Kreatif itu ya bisa sampai ke nasional. Karena di inovasi teknologi saya pernah bimbing anak-anak SMA 5 di teknologi tepat guna. Selama sini Bang? Ya, SMA negeri ya sebenarnya. berarti maaf Bang, abang ini sekarang kerja jadi Pelan-pelan Bang. pertama pelopor tingkat nasional tadi tuh. Ya. Terus memberikan memberikan motivasi atau apa sih? Edukasi, sosialisasi. Jadi kayaknya circle-nya tuh di situ memang. Iya. Buat di bawah yayasan itu, Yayasan itu kita punya sendiri lah. Kita yang bikin gitu. Iya. Kita ciptakan yayasan itu. Jadi memang dari 2012 di kepemudaan itu memang kita di kreativitas, di inovasi, di teknologi. Jadi Bintang Kreatif itu hidup ya memang dari produknya, dari karyanya. Iya. Jadi ya misalnya seperti ini nih. Ini kemarin ini meja. Saya pernah bikin rumah dari balok bulat-bulat kayu ini. Galeri oleh-oleh itu di Pantai Tuhamid, dan Pantai Tuhamid itu pengelolaan saya.
Banyak abang ini, abang yang ingin diam-diam. Saya mau nanya, penting Pernah jadi kayak seperti kayak mereka ngakustik apa segala macam ya kita yang masukin ke sana Oh, gitu. masih ada berhubungan. akustik. Abangnya anak band juga. Iya, benar. Akustik, apa event, apa segala macam. Itulah. Jadi, nah, dari Bintang Kreatif menjadi CV, jadi masyarakat kan udah familiar, udah tahu produk dan kualitasnya Bintang Kreatif gimana. Jadi tidak sulit untuk menerima karena yang kita menjalankan ini jasa. Jasa ini pelayanan ini kepercayaan. Karena tidak semua orang percaya kan nitipkan makanannya beli sama orang. Iya benar sih. Nganter barangnya, nganter uangnya kan gitu. Jadi alhamdulillah begitu Bintang Kreatif launching Japlo yang mudah diterima dengan masyarakat karena udah berapa tahun itu dari 2012, 13, 14, 15 dan sebelum ada Japlo itu memang perjalanannya itu ya bukan hanya di pelayanan tapi memang di tour travelnya, di bintang musiknya, bintang indie musik Bimon. Kan? Itu 2013. Jadi kami kolaborasinya itu sama anak SLB malah. Jadi anak SLB kita didik, kita latih, kita bakti 1 bulan di sana sampai mereka bisa main drum, bisa main gitar, bisa puisi. Jadi kita bikinkan kontes di Gedung Nasional yang memang betul-betul haru itu. Nah akhirnya alhamdulillah terus berkembang, terus maju. Tapi saya mengawali adik-adik yang di sini. Saya lompat ke kabupaten, ke provinsi. Nah itulah alur perjalanannya. Jadi tetap yang di Uban ya tetap baktinya apa ya segala macam tetap berjalan gitu. Akhirnya jadilah Bintang Kreatif itu badan yayasan. Saya bikin yayasan itu dengan tiga orang. Saya selaku pelopor nasional perwakilan Kepri, Bu Yeni Trisya Isabella selaku Sekdis provinsi, sekarang beliau di Kadis, Kepala Dinas Pegawaian Provinsi. Satu lagi Pak Endri Sanopaka, Rektor Stisipol, sekarang staf khusus gubernur. Nah, alhamdulillah juga nanti nih ada yang terbaru lagi Bang. Nah, ini pasti memang. Informasi yang terbaru mengenai e-sport. Jadi alhamdulillah saya dan beserta tim kru di e-sport Bintang itu udah deal dengan Pak Wahab pimpinan BRC dan Bang Asmi manajernya itu untuk kita mulai agenda e-sport kita gaungkan di Lagoi untuk menarik dan menimbulkan program baru, program internasional, ajang internasional di e-sport. Tanggal 24 Februari pertama kali itu segala kreativitas bisa dipadukan, pameran apa segala macam. Cuman kita simulasi dulu nih ya, simulasi di e-sportnya dulu. Itu bakal rame tuh yang buat gamers tuh. Iya. Itu dia. Jadi ada edukasinya. Memang mereka tahu main game bukan main-main. Main game juga menghasilkan. Sama ya Bang ya. Usaha juga bukan main-main. Ya gitu. Betul. Saya sampai bingung. Saya mau nanya apa? Saya bingung. Saking Pak kita balik. Japlo nih, jadi saking lebarnya. terlalu jauh ya kan? Bukan, tapi memang luar biasa. Iya. Ya, ini kalau nggak gini nggak tahu kita. Betul. Iya. Sampai speechless loh Bapak loh. Iya. Dari Japlo tadi dengan Bang. Iya. Sampai ke Ternyata di belakang Japlo itu suatu yang Iya. besar lagi. Besar sekali. Kami memang ya. Itu ya memang untuk kita di sini sebenarnya kita bisa melihat dari peluang-peluang itu yang ada itu sangat memungkinkan kita ini untuk maju. Bintang itu Tanjung Uban itu untuk berkembang karena ya kembali lagi ke mindset dan mental. Iya. Kok tahu apa? Nggak kalau memang kadang ada yang kalau bicara kayak jualan itu kan orang kadang-kadang langsung mau laris laku ya kan mau untung banyak gitu kan Bang ya kan, tapi nggak dilihat juga gitu. Kira-kira nih dia besok sepi udah mulai ngedon apa segala macam ya kan. Bang kalau balik ke Japlo lagi nih Bang. Itu kalau ke depannya nih Japlo nih ada mau buat apa lagi nih selain aku tadi bilang ada iklan pengembangannya. Kita tahu nanti mana tahu ada yang kayak yang di mana bisa lihat ada yang khusus cowok-cowok, khusus cewek gitu yang penumpangnya tahu ada dulu apa tuh
Ya kan? Itu dari Japlo juga sebenarnya. Kita kemarin bikin untuk ojek perempuan, cuman kan terhambat dengan Covid. Oh iya, Covid. Oh iya. Oh udah terbentuk dulu tuh. Nah, Jadi dulu bang khusus cewek gitu bang. Japlo udah berjalan juga di Tanjung Pinang sebelum Covid itu. Malah lebih banyak anggotanya daripada di. Nah jadi pengembangan tadi bang. Kalau pengembangan dia Japlo itu sebenarnya udah buka kemarin di Tanjung Pinang sama di Kijang itu udah buka. Tapi karena Covid, Waduh. jadinya kita kembalikan dulu karena memang keterbatasan kan jarak apa segala macam. Nah, terbalik dengan di Uban. Di Uban memang kita yang jadi andalan utama untuk pengantara. Nah, Iya, di Only One. Tapi sempat pernah juga tuh bang ya. Kalau nggak salah tuh dulu pernah ada tuh ojek aplikasi juga dulu di sini tuh. oh iya ada beberapa setelah Japlo lahir ya Ya ada dulu. Kreatif orang Uban sebenarnya. Iya. Yang apa dulu warnanya ungu dulu tuh. Ungu, Raja Go, Raja Go. Ada Go, bang. Uban Kurir, Ah. Uban Itu Jack, pernah denger aja Jago tuh. Uban Jack. Kurir, Abang gimana sih kalau Jago Kurir. Tapi itu punya lokal sendiri nggak? Lokalan sini semua. Nah, ya balik. Bang Doni kita itu Iya, iya. Bang Doni. Doni don't stop, don't stop. itu yang punya Uban Jack. Oh. Bang Doni yang punya Uban Jack. Aplikasi. Basisnya. Malah Bang Doni pernah saya kenalkan dengan Om Jaul, saya manggilnya Om Jaul. Pak Jamhur Ismail, waktu itu beliau masih kepala dinas perhubungan, saya kenalkan, saya sampaikan Bang Doni kemampuannya di IT gini apa segala macam, dibawa Bang Doni ke Bogor. Bang Doni. Diam. Bang Doni dibawa ke Bogor, diculik berapa lama, bikinkan aplikasi ojek online untuk jalan di Bogor. Oh, iya, Bang Doni. Jadi ojek ya? Diam. Mau minggu depan Bang Doni berarti Bang. Jumpa dia minta oleh besok. Iya. Dulu ke Bogor mana oleh. Wah lama tuh bang. Iya, Diam. Udah lama tuh. Udah sekarang. Iya juga. Betul. Ternyata ya. Abang tak tahu macam Ya, mana kan nah. banyak rupanya dulu. Karena sempet lihat juga kan di rumah kok rame kali pakai ojek seragam gini ya kan. Tahun berapa ya? 2013 itu, 2010. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Iya, pernah lihat dulu. Emang nggak banyak. 2021 ya? 2019. 2019. Di kita 2020. Kita 2020-an, berarti 2019-an ya? Iya. Terus lama-lama masih Japlo yang Iya. bertahan. Bukan. Tapi memang si Covid itu fenomena ojol memang luar biasa ya. Ojol luar biasa. Nah kalau jadi ini harapannya apa nih bang? Dari Harapan Harapan. Japlonya, harapan untuk anak-anak Iya. muda. Nah, Abang juga. wis banyak masih PR saya. Saya bikin yayasan itu yang paling yayasan itu ada 3 bidang: kepemudaan, kepemimpinan, kewirausahaan. Endingnya ini kewirausahaan semua. Dan itu sudah berjalan berapa lama? 2-3 tahun. Jadi harapannya ini ya memang kita punya basic mental yang kuat. Karena segala macam bentuk di pangkalnya ya pasti dia diawali dengan kepemudaan. Mentalnya dulu gimana. Kalau mau jadi pemain musik ya punya mentalnya dulu. Pemain musik gimana sih? Pemain musik gimana sih? Pemain musik gimana sih? Gimana? Kita bukan pemain ya. Kita bukan pemain. Sama seperti usaha kita ketika kita mau buka usaha itu nggak susah. Yang susah itu mempertahankannya. Betul. Betul, benar. Dari hati apa? Jadi kalau mau jadi pemain musik ya nggak mungkin cuma sekali. Hari ini aku mau jadi pemain musik, besok aku belum tahu lagi. Seperti itulah kira-kira. Jadi Japlo sebenarnya ini mereka ini kan dari Japlo, koperasi, yayasan, dan PT ini endingnya di yayasan ini tadi sosialnya. Jadi mereka ini saling mengikatkan diri dengan yayasan. Jadi yayasan ini sosialnya. Makanya Japlo tuh sering ada kegiatan sosial, bagi-bagi sembako apa. Cuman memang tidak kita publis. Iya, Memang untuk di ruang lingkup Japlo sendiri. Terus harapan yang ke depan Japlo ini ya kembali eksis lagi di Batam, Tanjung Pinang, di Kijang, bahkan ke lain-lain tempat kalau untuk di Japlonya ya. Kalau untuk di Japlo karena alhamdulillah saat ini memang yang merasakan keuntungan dan manfaatnya itu bukan hanya sebagai pengguna, tapi rumah makan pun juga tidak rumah makan tersendiri atau rumah makan yang punya spesifikasi khusus, rata. Mau dari pedagang ikan, mau dari pedagang sayur, mau dari pedagang pasar, mau dari yang lain-lain, semua dapat manfaat dan
berkahnya lah. Santan. Kalau dari Japlo, kalau dari kepemudaan yayasan masih jadi PR sama saya, masih jadi PR ya. Kalau sekarang yang saya bikin semampu saya, misalnya seperti saya bisa bantu di supir-supir lori untuk di PT transportasi angkutan bongkar muat di pelabuhan. Itu ada satu PT kita di yang jalan, jadi ada berapa 30-40 supir lori yang bernaung juga. Nah di situ ya tanggung jawab memang di situ untuk tripnya mereka apa segala macam. Banyak kan dibikin bang. Oh iya. Japlo nanti ke depan nggak ada ini rental gitu bang. Iya kan? Rental udah jalan. Japlo. Rental udah jalan, rental mobil, Oh, iya, ya? rental motor yang kita masih langsung oper aja ke yang rentalin motor siapa gitu langsung. Langsung personal ya. Karena kan Japlo kan memang di Hotel Pesona, di sana pelayanannya servisnya memang dari Japlo semua. Kita punya kafe tuh di situ di Pesona. Punya kafe. Kafe yang Di depan itu. Abang hidungnya. Jadi servis di Pesona pun kita yang handle. Makan Sekalian. transportasi. Bisa direbut dan tidak ya kan? Jadi Wisma Japlo. Ya nanti salamnya Sama kamu kan bang, kita doakan ya kan. Abang itu mau ketawanya tuh kalem gitu. Japlonya tuh jadi besar semuanya. Iya, iya betul. Ya, mudah-mudahan yang kita inginkan kayaknya bukan keinginan saya aja lah, kayaknya keinginan banyak orang lah. Betul. Apa yang saya jalankan itu kan, jadi ya mudah-mudahan keinginan kita semua terwujud gitu. Amin. Nah mungkin insya Allah dalam waktu dekat ini ada realisasi dari yayasan berupa pelatihan ataupun pameran, edukasi. Mungkin nanti informasi selanjutnya ya pasti kita dapat nanti. Ya. Nah, karena memang ada rancangan untuk hal-hal yang seperti itu. Udah masuk dalam program. Iya. Jadi pertanyaan saya tuh, bagaimana kami mendapatkan informasi itu bang? Jadi saya juga melihat nih pemuda di UPA ini butuh nih sosialisasi tentang kepemimpinan, kewirausahaan untuk memperbaiki mentalnya itu. Jadi bagaimana caranya biar kami buat ini kawan-kawan juga Ya. yang nonton nih kan, Ya. ada yang mau ikut. Iya, ya kan? ada Hubunginya informasi kemana itu. tuh bang? Lainnya, bang? Informasinya lihat di mana gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita memang informasi itu ya umum lewat Facebook, Oh, WhatsApp, dan media jangan sosial, ya? apa pasti ada informasi ketika ada kegiatan hal-hal yang seperti itu lah gitu. Hmm. Dan kalau untuk ikut bergabung ataupun yang lainnya, ya itu pasti ada pendaftaran, ada keikutsertaan. Nah kalau misalnya kayak seperti yang kami mau buat dalam belakangan ini, mungkin bulan depan itu atau bulan 2 atau bulan 3 sebelum bulan puasa, itu pameran edukasi Rencananya di mana tuh bang? di kafe. Oh, Di kafe Zona. apa sih? Nah, jadi itu pameran edukasi yang meningkatkan kecintaan kita kepada daerah. Jadi studi tour, kita tidak pernah ada studi tour di sini, jadi kita bikin studi tournya dekat aja. Insya Allah saya nanti kolaborasi dan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi. Karena dulu saya pernah punya komunikasi waktu bikin lomba menulis cerita rakyat 3 negara kan dengan mereka. Nah itu memang sudah pernah jadi obrolan udah lama, memang programnya insya Allah seperti itu gitu. Jadi kita ada batas jam sesi nggak nanti kepanjangan? Kami lah. Paling tinggal gini aja bang. Abang ngobrol sih kebikin tidur. Sudah. Selagi informasi itu bermanfaat, Ya. masalah. Luas sekali bang ya. Iya. Jadi tak salah kalau kita ngundang Bang Randy nih. Nah, Cendolnya enak. ini kami udah dari tadi nih. Ini udah berapa gelas nih? Iya kan? Mau cuacanya sejuk, apapun cuacanya, cendol. Sampai di mana tuh ya, Cak? Cendol ini merupakan segalanya memang, Bang. Perpustakaan apa? Edukasi. Edukasi. Jadi gini, itu salah satu pencipta penguat mental kita itu tadi, kecintaan kepada daerah kita. Seperti salah satunya, mungkin kita di sini di Tanjung Uban ini kan merasanya kan tertinggal. Kebanyakan yang merasa tertinggal. Iya sih. Betul. Kebanyakan merasa tertinggal. Jadi kalau sudah hits dulu nih di Jakarta, ibu kota, ada hits di Bandung, Lambat di kita. Jogja. Lambat ya.
hits di Batam, baru hits di Pinang, baru hits di kita. Iya sih. Ada sisa lain. Meskipun Batam, Pinang dekat sama kita, tetap Kepulauan Riau ini kebelakangan. Iya. Iya sih. Nah, sedangkan kita nih jarang berpikir bahwasanya Bintan ini sebelahan, Kepri ini sebelahan dengan Batam, Vietnam, Thailand. Jadi tidak sesulit-sulitnya kita mau menciptakan tren itu tidak sulit. Saya bikin lomba musik citra rakyat 3 negara juga nggak sulit. Karena kita punya kawan di sana, kita punya kawan di sini, ya sudah. Pertukaran musik juga bisa seperti itu kan? Iya benar. Pertukaran talent. Iya kan? Nah ini ada ide-ide lagi nih. Nah ini ada ide-ide lagi nih. 3 negara gitu kan. Iya, Belum pernah buat tuh Bang. Jadi Iya kan? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kita mulai dari kecintaan kita kepada daerah dulu. Salah satu contohnya, dulu saya pernah punya statement ataupun waktu di kepeloporan itu kan masing-masing provinsi. Mereka itu tidak tahu. Kepri kan baru tuh provinsi terbaru baru. Iya. Kepulauan Riau. Di mana Kepulauan Riau? Tanjung Pinang, mereka tidak tahu juga di mana Tanjung Pinang. Udah kan Tanjung Pinang, oh berarti punya pohon pinang ya. Tanjung Pinang, oke. Gimana saya sebutkan Tanjung Uban? Kan mindsetnya kan jadinya kan humoris semua, jadi lawakan semua. Iya, Ketika saya sampaikan Batam, Baru. baru mereka paham, oh Batam, Texasnya Indonesia, negatif. Terus di Indonesia mahal. Nah, baru habis itu saya memberikan penjelasan. Kawan-kawan semua yang ada di sini adalah pelopor nasional yang mewakili provinsinya masing-masing. Sangat ironis sekali kalau misalnya kita yang ada di sini tidak tahu asal usul bahasa Indonesia. Nah, itulah wilayah saya, tempat tanah lahir saya. Baru mereka memberikan apresiasi. Karena apa? Karena itulah memang satu kebanggaan kita yang tidak kita ketahui. Bahkan anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA tidak mengerti dan mengetahui alur ceritanya seperti apa gitu. Nah, ketika itu sudah didapatkan ya tidak menutup kemungkinan dengan kebanggaan itu tadi mereka baru mengkaji budaya, pelajaran kayak tempo hari dibikin ya di Makyong apa segala macam. Saya ngikutin di media sosial apa segala macam tuh ngikutin yang indinya apanya saya ngikutin terus. Mantap terbaik gitu. Ya. Kita masih belajar. Baru nak daring tebaring baru nak keduduk. Kalau Bang Randi udah lari-lari kemana-mana dia. Sama sebenarnya karena memang mungkin saya jarang tampil. Ya sekali-sekali aja tampil kayak gini kan, diundang ibaratnya. Kalau nggak ada yang undang ya saya nggak mungkin kan, undang lah. Menyadarkan diri. Jadi Kalau saya kayak gitu udah. malah saya lebih sering di luar, Bang. Misalnya kayak di narasumber di kampus atau di kota Tanjung Pinang atau kemarin di Sumatera Utara. Jauh ya. Apa segala macam. Jauh Bang. Di sini pernah tapi di sini di seperti itu. Jadi sekarang kita lagi fokus di kewirausahaan. Ya, saya banyak di situ aja. Oke. Banyak sekali yang kita pelajari hari Cabang dan ini, bukannya Japlo, tahu tak? ini kalau mau di ini tak habis-habis nih, Mas. Itulah saya tanya tadi ada jawabnya. Ya kan Pak, ramai Ya. nih Pak. Jadi kalau mau lihat kita lagi nih, jangan lupa apa Cak? Ya, lupa. Di komen, di like, Subscribe dulu lah. iya di subscribe, Kita terasa share, waktu, jangan lupa. waktu udah tak terasa lagi nih Iya. kan. Iya. Jadi semoga kami doakan mudah-mudahan Japlo jadi berkembang besar Pak. Iya. Amin. Udah bisa masuk ke aplikasi mungkin Iya. ya kan, pelan-pelan kan. Aplikasi udah duluan. Duluan Bang ya. Udah. Nah, mudah-mudahan orang Uban udah paham-paham mereka sekarang udah enak aja lah. Iya. Kalau udah pesan antar barang ya. Iya kan? benar. Makin gampang. Semoga makin berkembang dari Uban jadi ke Bintan, jadi ke Kepri, jadi tingkat nasional lagi. Siapa tahu kan? Iya. Benar. Ingat Japlo, ingat Uban, ingat Japlo. Ya betul. Betul. Ya kan? Produksi dalam Japlo. Ingat cendol, ingat Masuk.
Tukang buat semua. Oke. Ya. Masing. Jangan lupa sebelum kita tutup buat teman-teman kita penonton Bedentam. Bedentam. Jangan lupa di musim hujan. Lagi musim batu pilek. Iya betul. Nih, dengan kata Jaga Pak Dokter nih. kesehatannya. Jaga kesehatan, jangan begadang kayak Eca. Jangan main hujan. Sekarang banyak sakit batuk demam. Ya benar. Terus kalau udah musim hujan biasanya nanti Januari Februari itu demam berdarah. Jadi betul. jaga nyamuk tuh, makin banyak nyamuk. Apa tuh Bang? 3M tuh Bang. 3M 3M. biasanya. Sekarang udah 5M. Udah Apa 5M. tuh? Banyak betul. Aku lupa apa aja tuh. Nanti boleh ya guys di bawah ya guys ya. Oke guys. Oke. Nah nih oke. Guys jangan lupa ya nonton lagi minggu depan dan jangan lupa komen juga kalau misalnya ada rekomendasi siapa lagi yang mau diundang. siapa tamu yang kira-kira pengen di Ulas balik. Iya, diulas balik boleh banget nanti komen di bawah ya. Ya. Terima kasih ya Bang Randy. Oke, atas Bang Randy, waktunya. sukses. Senang Selalu banget bisa semangat sharing-sharing untuk di Uban. sini. Amin. Ya, Iya. ya. Jangan kapok ya Bang ketemu. Kayaknya setelah ini banyak yang kami nanti mau Nanti mau. kalau ini pun udah besar, kita bisa datangin lagi Bang. Iya. Kan? Iya. Bisa terbangin lagi. Ya, ya. Nanti perlu tuh pas launching pertama di Lagoy nanti 24 udah ikut aja. Dapat undangan langsung guys. 24 Iya. untuk podcast secara langsungnya. Bedentam tak tuh? Mana slogannya? Udah langsung tahu ya kan. Betul juga. Siap. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke, Iya. dah. Oke guys, kami pamit dulu. Sekian untuk hari ini. Semoga bisa dapet insight-nya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Diambil saripatinya, dibuang yang apanya Bang? Jelek-jeleknya lah. Ampasnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata ya. Biasalah ya. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Kami mohon undur diri, pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kembali lagi di Bedentam minggu depan. Dadah. Dadah. Ada betul. Foto dulu. Makasih banyak. Foto ya? Kita foto dulu. Oke. Mana? Musik